Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari praktisi yang pernah mendapatkan satu kabar dari seorang ibu rumah tangga tentang kematian suaminya yang dirasakannya sangat aneh. Praktisi ini menjelaskan tentang kematian suaminya, sebut saja namanya Bu Evi dan juga Pak Karim. Bu Evi ini sudah punya dua anak yang usianya itu ada yang sudah hampir dewasa, yang waktu itu sudah lulus dari sekolah menengah atas, tapi dengan keadaan pas-pasan karena Pak Karim yang kesehariannya bekerja sebagai kuli serabutan yang mengandalkan buruan dari tetangga atau orang-orang yang menyuruhnya. Itu yang membuat dirinya itu harus banting tulang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara Bu Evi dengan kemampuannya, dengan tenaganya, dia berjualan kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan membantu Pak Karim untuk meringankan tanggung jawabnya sebagai suami. Bekerja dari pagi sampai petang. Siapapun yang menyuruh dirinya, Pak Karim akan melaksanakan bekerja di situ. Karena Pak Karim sendiri orang yang berpendidikan rendah, hanya lulusan SD saja, dan pekerjaan yang bisa dia lakukan hanya sebagai buruh serabutan. Ada satu waktu di mana Pak Karim ini pernah diajak oleh temannya, dan dia pun pamitan kepada istrinya yaitu Bu Evi untuk pergi bersama temannya. Pak Karim pergi bukan untuk bekerja, tapi ke salah satu tempat yang dimana tempat itu digunakan sebagai ritual pesugihan. Karena untuk nama kotanya saja itu sudah jelas, dan apalagi ia mengajak Pak Karim, orang yang sudah terkenal dengan kekayaannya. Saat Pak Karim ini sedang istirahat dan juga mengobrol dengan istrinya, khayalan-khayalan sebagai orang kaya terucap dari mulut Pak Karim. Bu, jadi orang kaya itu pasti enak, Bu. Bisa punya mobil, punya rumah mewah, enggak usah susah cari uang. Ya, segala kebutuhan tercukupi juga. Pasti hidup kita tentram, damai, sentosa, Bu. Bu Evi yang mendengar perkataan suaminya ini merasa sangat aneh. Karena sebelum diajak pergi oleh temannya ini, Pak Karim tidak pernah membicarakan tentang kekayaan apalagi berhayal seperti itu. Bu Evi pun punya firasat kalau suaminya ini pergi ke suatu tempat yang menurutnya itu tidak baik. Dan selama 1 minggu setelah Pak Karim ini diajak pergi oleh temannya, Bu Evi ini menasehati suaminya. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, Pak, itu musyrik. Kita kayak gini sudah alhamdulillah. Kita harusnya bersyukur dengan keadaan seperti ini. Anak kita yang paling besar pun sudah bisa lulus sekolah, dan anak kita yang terakhir semoga bisa sama seperti kakaknya. Masalah pekerjaan urusan yang di atas, yang penting tanggung jawab kita sebagai orang tua yang membesarkan dan juga mendidik sebagaimana mestinya tanggung jawab orang tua. Yang paling penting kita tidak boleh melangkah ke jalan yang sesat, Pak. Tapi waktu itu perkataan Bu Evi langsung dibantah oleh Pak Karim. Tapi ini hal yang sepertinya Bapak kepingin, Bu. Ibu lihat sendiri kan bagaimana kehidupan temannya Bapak itu. Dan tadi Ibu kan sempat dengar kalau dia bilang dia bisa menjadi orang kaya itu persoalan yang mudah. Ya, kalau mau jadi orang kaya kita harus bekerja keras, Pak. Tapi kita juga mengukur kerjaannya juga apa yang sudah kita punya kita syukuri saja, Pak. Jangan melakukan yang di luar batas kita. Ingat dosa, Pak. Apa yang disampaikan oleh istrinya ini sama sekali tidak didengar oleh Pak Karim. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Karena mungkin secara pikiran sudah terhasut oleh temannya itu dan tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh temannya yang didapat dengan cara yang mudah.
tentang halusinasi kekayaan yang didapat secara mudah, kekayaan yang bisa didapat secara gratis tanpa harus melakukan pekerjaan yang berat seperti kesehariannya. Dan kita cukup kemudian menyajikan beberapa ekor hewan saja untuk dijadikan kurban yang katanya tanpa tumbal. Nah, setelah itu Pak Karim ini diajak lagi oleh temannya menuju ke salah satu tempat, yang dimana tempat itu akan menjadikan dirinya orang yang kaya raya asal membawa syarat yang sudah ditentukan tentunya. Tapi waktu itu istrinya ini tidak membawakan Pak Karim uang karena dia tahu bahwa tempat yang akan dituju adalah tempat ritual-ritual sesat. Walaupun apa yang dikatakan oleh suaminya ini tidak ada tumbal, tapi tetap saja itu tidak dibenarkan walaupun istrinya ini tidak tahu menahu secara keseluruhan agama Islam. Tapi setidaknya dia yakin bahwa segalanya ataupun segala sesuatunya itu hanya milik Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Tentang jodoh dan juga sebagainya itu sudah diatur oleh yang punya hidup. Apa yang disampaikan oleh Bu Evi sama sekali tidak digubris oleh Pak Karim. Sampai singkat ceritanya, Pak Karim memaksa Bu Evi agar memberikan uang untuk membeli seekor kambing yang waktu itu harganya di bawah 2 juta rupiah. Dengan segala bujuk rayunya, Bu Evi tetap tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada suaminya. Menurutnya lebih baik ia digunakan untuk modal berjualan es saja untuk biaya sekolah kedua anak-anaknya. Bu Evi ini tetap saja tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Karim. Sementara Pak Karim yang menginginkan sedikit modal untuk berangkat bersama temannya ke Gunung Kawi, yang tujuannya untuk membeli atau mengganti mahar ritual di sana, tapi istrinya itu tidak mengizinkan dan tidak memberikan uang dengan alasannya untuk biaya sekolah anaknya. Memang dasarnya Pak Karim keras kepala. Dia tetap pergi ke Gunung Kawi bersama temannya. Sejak zaman dahulu, Gunung Kawi dikenal sebagai salah satu tempat pesugihan untuk mendatangkan kekayaan secara instan. Pesugihan tersebut dipercaya mendatangkan kekayaan dengan cepat asalkan mengikuti proses ritualnya. Proses tersebut melibatkan bantuan makhluk gaib yang konon katanya penguasa Gunung Kawi. Sejumlah syarat dan juga proses ritual pun dilakukan. Salah satunya ritual Topo Broto. Syarat lainnya yakni ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu kopi hitam pahit, dan juga 1 gelas air. Kemudian juga melaksanakan ritual mandi dan juga mengucapkan mantra khusus. Bertapa selama 9 hari 9 malam yang nantinya akan ditemui oleh sosok penunggu Gunung Kawi. Dan sosok itulah yang akan membantu seseorang menjadi sangat kaya raya. Singkat ceritanya, setelah Pak Karim itu ikut dengan temannya selama 10 hari lamanya, Pak Karim kembali ke rumah dengan perilaku-perilaku anehnya. Pak Karim yang setiap harinya giat bekerja, tidak pernah malas, tapi semenjak itu, setiap kali ada orang atau tetangga yang datang menyuruh Pak Karim untuk bekerja dengannya, Pak Karim selalu menolaknya. Dimanapun dan juga kapanpun orang itu meminta bantuan, Pak Karim pasti dengan mudahnya menolak. Ya, Bu Evi mengira kalau mungkin suaminya sedang tidak enak badan atau ingin beristirahat sejenak. Tapi setelah 2 minggu kembali ke rumah, sikap dan juga perilakunya ini semakin menjadi-jadi. Tawaran pekerjaan selalu ditolaknya. Saya ini sedang tidak mau disuruh-suruh. Saya lagi butuh istirahat. Bu Evi yang juga mendapati perkataan tersebut mencoba memahami, dan hampir 1 bulan Bu Evi melihat kelakuan suaminya yang sangat aneh. Dari beberapa teman-temannya, orang-orang sekitar, tetangganya yang meminta bantuan pasti ditolak oleh Pak Karim ini. Sampai Bu Evi ini bilang kepada suaminya, "Itu pekerjaan kan banyak, Pak. Kenapa ditolak terus-menerus?" Saat istrinya bilang seperti itu, Pak Karim entah kenapa langsung emosi. "Ya itu urusan saya. Saya ini lagi pengen jadi orang kaya. Kamu tinggal duduk enak aja, nggak usah bekerja." Bu Evi benar-benar bingung dengan kelakuan suaminya ini. Setelah pulang bersama temannya ini, dia menjadi malas bekerja, terus halusinasi seperti orang gila. Yang lebih parahnya lagi, temperamen suaminya ini sulit dikendalikan, yang membuat adu mulut dan juga bahkan bertengkar setiap harinya. Bu Evi semakin tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Anaknya yang paling kecil ini pernah meminta uang kepada Pak Karim, tapi bukannya uang yang didapatnya
tapi hajaran dan juga pukulan yang didapat anaknya Bu Evi dan anaknya Pak Karim sendiri. Mau apa kamu? Mau minta uang lagi? Saya tidak punya uang. Pergi kamu dari sini. Sapu melayang ke tubuh anaknya Bu Evi. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa itu dihajar habis-habisan oleh bapaknya sendiri sampai punggungnya memar dan juga menangis meronta-ronta. Aduh, sakit pak. Aduh, ampun pak, sakit. Bu Evi yang memang menyuruh anaknya kalau mau minta apa-apa minta saja kepada bapaknya. Namun hal itu membuat keharmonisan keluarganya Bu Evi hancur. Anakmu ini salah apa? Dia hanya meminta uang kepadamu. Kenapa dipukuli seperti ini? Pak Karim semakin hari semakin tidak terkontrol emosinya. Pertengkaran sudah menjadi makanan setiap harinya bagi Bu Evi. Sampai tetangga-tetangganya itu mendengar pertengkaran antara Bu Evi dan juga Pak Karim. Mungkin awalnya tetangganya kaget melihat Bu Evi bersama Pak Karim yang hidup sudah bertahun-tahun tidak pernah bertengkar. Namun ketika mendengar mereka itu bertengkar, tetangga berkerumun mencoba untuk menengahi, dan singkat ceritanya, setelah 3 bulan sepulang dari Gunung Kawi, Bu Evi yang sudah tidak kuat menahan kelakuan suaminya itu, yang sudah tidak mau bekerja sama sekali, temperamen tidak bisa dikendalikan. Setiap kali ada masalah selalu memukul siapa saja, yang entah itu anaknya atau Bu Evi sendiri. Dan anaknya yang paling besar pun sempat beradu mulut, bahkan mencoba untuk menghajar bapaknya, tapi dilerai oleh Bu Evi. Tidak baik nak, itu bapakmu. Sudah, biarkan saja. Bu Evi yang sudah tidak kuat dengan perilakunya Pak Karim, dia memilih untuk berpisah rumah. Kedua anaknya pun ikut dengan Bu Evi. Perilaku Pak Karim yang sudah kelewat batas, sering mengajar anaknya yang tidak salah apa-apa, dan terkadang pun Pak Karim bertingkah sangat aneh. Dia kemudian sering merenung, sering berdiam diri, sering ada di pojok kamar seakan-akan dia itu mengharapkan sesuatu yang tiba-tiba terjatuh dari langit. Halusinasi menjadi orang kaya ini benar-benar membuat Bu Evi khawatir dengan kondisi suaminya. Ya, takut kalau terkena gangguan mental atau gila. Dan ketika Bu Evi dan juga kedua anaknya ini sudah tidak tinggal bersama Pak Karim, Bu Evi mendengar kabar dari tetangganya kalau Pak Karim sakit-sakitan. Bu Evi yang masih sebagai istrinya, dia langsung bergegas melihat kondisi suaminya, dan ternyata benar apa kata tetangganya kalau suaminya itu sedang sakit-sakitan. Kondisi Pak Karim yang ada di dalam kamar saja terbaring lemah, badan yang sangat kurus, karena memang seminggu setelah istrinya ini pergi dari rumah yang setiap hari diberi makan oleh anaknya yang paling besar, itu ternyata tidak pernah dimakan oleh Pak Karim. Itu terbukti ketika Bu Evi melihat ada beberapa bekas nasi dan juga lauk di rumah Pak Karim yang berceceran di lantai. Bu Evi semakin percaya kalau kelakuan suaminya itu sudah seperti orang gila seutuhnya. Sampai beberapa hari dirawat oleh Bu Evi, Pak Karim ini yang hanya terbaring di tempat tidur ini sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Saya sudah jadi orang kaya. Saya akan menjadi orang kaya. Hari pertama Bu Evi merawatnya, Pak Karim sudah tidak bisa apa-apa dengan kondisi badan yang semakin hari semakin kurus. Sebelum Pak Karim ini meninggal dunia, setiap Pak Karim pejamkan mata, selalu mengigau, "Jangan bawa saya. Jangan bawa saya." Saat dibangunkan kondisinya normal kembali, tapi jika terpejam lagi dan saat sedang tertidur, "Tolong, jangan siksa saya. Jangan bawa saya. Tolong. Ampuni saya." Sampai kedua anaknya bingung harus bagaimana. Kalau dibawa ke rumah sakit pun bingung, karena sakitnya seperti orang gila. Apa yang dialami oleh Pak Karim, Bu Evi sempat diingatkan sama tetangganya kalau suaminya Bu Evi ini dalam keadaan gila. "Bawa saja ke rumah sakit jiwa Bu," suruh tetangganya. Tapi Bu Evi yang sebagai seorang istri, Bu Evi mendengar apa kata tetangganya, dirinya tidak tega jika suaminya ini dibawa ke rumah sakit jiwa. "Biarkan saya yang merawatnya Pak. Saya ikhlas merawat beliau. Jika di rumah sakit jiwa saya tidak tega melihatnya." 3 hari merawat Pak Karim dengan keadaan tubuh yang lemas, dengan halusinasi menjadi orang kaya, dengan setiap kali dia memejamkan mata selalu ketakutan meminta ampun. "Ampun, sakit, ampun, tolong, sakit sekali."
Erangan demi erangan pasti terdengar seperti orang yang akan disiksa. Sampai singkat ceritanya Pak Karim meninggal dunia setelah dimakamkan oleh keluarganya, oleh tetangga sekitar, dan juga orang tua kandungnya. Pak Karim pun ikut bertakziah dengan menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Pak Karim. Saya pun kurang paham, Bu. Semenjak dia pergi ke Gunung Kawi bersama temannya, perilakunya menjadi sangat aneh. Sering kasar dengan anak-anak yang membuat saya itu pergi dari rumah, Bu. Sementara temannya Pak Karim yang pernah mengajaknya ke Gunung Kawi mendengar ucapan istrinya Pak Karim, sontak saja kaget. Karena memang temannya Pak Karim ini sempat datang saat pemakaman dan dirinya pun tidak menyangka apa yang dialami Pak Karim tidak seberuntung dirinya. Pada kenyataannya Pak Karim seperti orang gila dan bahkan dia pun harus meninggal dunia. Setelah 7 hari pemakamannya, yaitu anak pertamanya Bu Evi ini kemudian memimpikan bapaknya yaitu Pak Karim yang berteriak-teriak meminta tolong. Teriakan itu pun kemudian berkali-kali dibarengi dengan suara tangisan yang meronta-ronta dan jeritan yang menyayat hati. Di keesokan harinya langsung kemudian dia menanyakan kepada ibunya, "Bu, apa yang terjadi sama bapak, Bu? Kenapa di mimpiku bapak meminta tolong dengan teriakan seperti itu, Bu, dengan jeritan dan juga tangisan? Kenapa, Bu?" Bu Evi yang mendapati cerita anaknya bahwa Pak Karim ini meminta tolong dengan jeritan, tangisan, dan juga teriakan. Bu Evi menanyakan ke salah satu ustadz yang juga seorang praktisi di wilayahnya. Bu Evi menceritakan kondisi Pak Karim satu persatu diceritakan dan juga dijelaskan. Nah, praktisi itu menyimak dengan tenangnya dan setelah itu menjelaskan, "Bu, suami ibu itu, yaitu Pak Karim, setelah dia melakukan ritual sesat di Gunung Kawi, seminggu sepulangnya itu ada yang mengikuti dan bukan hanya mengikuti saja, tapi merasuki tubuh suamimu. Dan sosok yang membuat Pak Karim menjadi temperamen, suka halusinasi, sering melamun, berdiam diri, kadang juga seperti orang gila yang akhirnya meninggal dunia. Namun yang lebih mengenaskannya lagi kalau ternyata semua penyebab itu, yaitu penyebab dari Pak Karim menjadi seperti orang gila dikarenakan dia gagal ritual seperti yang dilakukan oleh temannya. Karena memang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pak Karim dalam melakukan ritual itu, tidak seperti apa yang dilakukan oleh temannya. Pak Karim sendiri saat melakukan ritualnya dia tidak membawa syarat yang dikhususkan dan juga di tengah-tengah ritual Pak Karim berhenti, dan itu adalah sebab musabab Pak Karim menjadi seperti orang gila seperti itu. Setelah mendengar penjelasan praktisi, Bu Evi serta kedua anaknya akhirnya menerima keadaannya kalau ternyata bapaknya itu meninggal dikarenakan ritual pesugihan yang gagal. Dia menjadi bagian dari Gunung Kawi. Bu Evi kemudian meminta sama praktisi itu, "Pak, tolong Pak bantu suami saya agar tenang di alam barzah, Pak." Ya, kita doakan saja, Bu. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, atas bimbingan dan juga penjelasannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan bagaimana ceritanya menurut kalian. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga dengan itu pula kalian sudah mensupport channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas support kalian selama ini, dan kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video pada video kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.